menyaksikan kembali pencapaian Departemen Teknik Elektro FTUI selama 4 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Insinyur Arif Udiarto STMT IPU dan juga Dr. Abdul Halim MM, serta menyambut mulainya periode kepemimpinan Dr. Insinyur Muhammad Salman ST MIT dan Bapak Aji Nurwidianto STMT. Dan pada hari ini juga dengan rasa syukur dan semangat tentunya, insya Allah minggu depan kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pembukaan, perkenankan saya untuk membacakan sedikit pantun. Jadi mohon dengan hormat cakepnya ya Bapak Ibu. Yang kencang dapat door prize, ada nggak? Mohon cakepnya lagi. Mentari pagi terbit berseri, menyinari taman penuh harapan. Selamat bertugas Pak Salman dan Pak Aji, semoga membawa kemajuan dan keberkahan kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Departemen Teknik Elektro mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Prof. Arif Udiarto dan Pak Dr. Halim ya atas pengabdiannya dan pencapaiannya selama menjadi Kadep dan Sekdep di Teknik Elektro. Dan alhamdulillah sejauh ini saya melihat betul-betul ya Pak Arif dan Pak Halim ini sudah menaikkan level ya standar kualitas dan pencapaian DTE ini, sehingga ini menjadikan DTE makin maju seperti sekarang ini. Mudah-mudahan Pak Arif dan Pak Halim bisa tetap berkontribusi memberikan yang terbaik di lahan pengabdian yang berikutnya ya, dimanapun. Insya Allah mudah-mudahan tetap bisa menghasilkan yang terbaik. Doakan kami juga ya untuk memimpin Departemen Teknik Elektro ini menjadi lebih baik lagi dan lebih memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya untuk semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khususnya ya, mengucapkan terima kasih pada Prof. Arif yang sudah memimpin untuk Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik UI pada masa 2022 sampai 2026, sehingga Departemen Teknik Elektro ini menjadi salah satu departemen yang berjaya dan juga berdampak yang baik di tingkat nasional maupun internasional. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Arif Udiarto dan Bapak Dr. Abdul Halim yang telah menyelesaikan masa bakti sebagai Ketua Departemen Teknik Elektro dan Sekretaris Departemen Teknik Elektro periode 2022-2026. Saya kira sudah banyak prestasi dan kemajuan yang dicapai oleh beliau, dan tentunya hal tersebut akan kami harapkan nanti akan dilanjutkan oleh pimpinan yang baru. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Departemen yang baru saja digantikan, Pak Arif, dan Sekretaris Departemennya Pak Abdul Halim, Udiarto dan Pak Abdul Halim, atas semua dan bakti dan pengabdiannya untuk kemajuan Departemen Teknik Elektro ya. Yang saya pahami, Pak Arif dan Pak Halim ini sangat memperhatikan semua stafnya, tenaga staf pengajarnya maupun tenaga pendidikannya, dan dalam banyak kebijakan saya tahu banyak berjuang untuk membela, untuk mempertahankan nilai-nilai yang ada di Departemen Teknik Elektro, dan itu sangat baik. Terima kasih kepada Arif dan Pak Halim sebagai manajemen di
Departemen Teknik Elektro periode 2022 dan sampai dengan 2026. Sebenarnya perkembangan yang dihasilkan selama periode tersebut, kami dibantu dalam tim akreditasi dan juga beberapa tim untuk pengembangan kurikulum dan lain-lain. Jadi selama periode tersebut banyak capaian yang dihasilkan di Departemen Teknik Elektro, dan saya harap akan lebih meningkat lagi nanti capaian tersebut di periode berikutnya. Dan kami juga mengucapkan selamat juga Pak Halim yang sekarang menjadi manajer sumber daya manusia SDM di Fakultas Teknik, dan juga Pak Arif yang sekarang concern untuk mengembangkan teknologi semikonductor dan SDM-nya di Indonesia. Mudah-mudahan SDM di teknologi semikonductor bisa maju dan teknologi ini bisa berkembang lebih besar di Indonesia. Kemudian masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Arif, terima kasih ya selama memimpin DT Elektro. Wow, keren. Pokoknya tambah banyak kita dapat dari Pak Arif. Juga Pak Halim, sabar-sabar ya Pak Halim. Wah, Pak Halim selama ini sabar banget ngadepin orang. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Halim. Terima kasih Pak Arif dan Pak Halim atas dedikasinya selama 4 tahun membangun Departemen Teknik Elektro. Semoga tetap semangat menjalani tugas lainnya. Beli mangga dapatnya terasi. Cakep. Makasih Pak Arif dan Pak Halim sudah jadi inspirasi. Jangan sedih tinggalkan kami, cukup kenang yang manis di dalam hati. Kecimagis beli kue tiaw. Terima kasih Pak Arif dan Pak Halim yang selalu memukau. Jasa Bapak selalu kami kenang. Semoga hari-hari Bapak makin tenang. Pasang antena di atas menara. Sinyal kuat pancarkan berita. Hati gembira tidak terkira, hari yang ditunggu telah tiba. Yang saya hormati Pak Salman ya, sebagai Ketua Departemen Teknik Elektro 2026-2030 ya Pak Salman, dan Kepala Departemen Pak Haji. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Besar, Prof. Dadan ya sebagai Ketua Koordinator Guru Besar, di sini hadir juga Guru Besar senior kita, Prof. Joko, ada Guru Besar senior kita juga, Prof. Bagi Jabun Jamil. Terima kasih banyak sudah hadir, ada Bu Endang ya, dan para Guru Besar yang lain, ada Prof. Riri, Prof. Ratna, Prof. Rinaldi, kemudian Prof. Muli, Prof. Asia di belakang, Prof. Eko juga hadir, ini sampai bela-bela ini Prof. Gunawan, Prof. Yuli, Prof. Retno ya. Hadir semua sampai meninggalkan acara kita di balai sidang ya. Luar biasa tentunya pada Departemen Teknik Elektro. Teman-teman dosen sekalian dan para tenaga kependidikan ya, yang menjadi tulang punggung kita semua di Departemen Teknik. Juga Prof. Surya, makasih Prof. Surya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama tentu kita memberikan puji dan syukur ya. Alhamdulillah proses transisi manajemen di Departemen Teknik Elektro ini sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemimpin yang baru, ada Pak Salman dan juga ada Pak Haji. Bapak Ibu sekalian, izinkan dalam waktu mungkin 10-15 menit, berapa waktu ini? Karena di kesempatan terakhir saya barangkali ya untuk menyampaikan lebih lebih leluasa dalam kapasitas bukan lagi sebagai ketua departemen. Bapak sekalian, di waktu berjalan ya dari tahun dulu 2022
saya diamanahkan menjadi ketua departemen, dengan terus terang saya berat sekali pada saat itu, karena saya tahu bahwa Departemen Teknik Elektro itu tidak hanya departemen biasa ya, karena kita membawa nama besar Universitas Indonesia, sehingga apapun yang kita lakukan di UI itu biasanya menjadi panutan juga, sorotan. Dan ini terbukti sepanjang saya menjadi ketua departemen itu banyak sekali tamu yang berkunjung ke kita, banyak sekali baik tamu yang lokal maupun tamu luar negeri. Bapak Ibu bisa lihat hampir setiap pekan kita menerima tamu baik dari dalam maupun luar, baik untuk sekedar tahu belajar tentang kurikulum, kemudian belajar tentang kerjasama kita dengan luar negeri. Ini banyak yang mereka tujukan ke Universitas Indonesia terutama kita. Dan ini juga berdampak posisi kita sebagai UI itu menjadikan kita UI itu pada saat pemilihan ketua Forum Teknik Elektro Indonesia ya. Karena kebetulan kita pada saat itu saya baru terpilih, itu diminta menjadi ketua Forte. Jadi memang bebannya cukup berat saya rasakan. Menghadapi elektro saja ini sudah luar biasa. Kemudian ternyata dikasih amanah yang lain untuk mengurus teknik elektro se-Indonesia. Bagus sekalian, di dalam waktu 4 tahun ini ada banyak yang sudah kita coba untuk kerjakan. Terima kasih banyak atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa mendapatkan hampir sebagian besar ya, yang memang pada saat itu sudah kita diskusikan di dalam rapat. Jadi basic saya adalah sebetulnya bagaimana kita mewujudkan mimpi-mimpi yang ada di rapat. Tentu saja masih banyak yang belum tercapai. Saya sangat percaya bahwa kebersamaan itu adalah kata kunci. Kebersamaan, komitmen kita semua itu adalah kata kunci. Maka program yang selalu saya jaga betul adalah bagaimana kita menjaga komitmen untuk mengadakan rapat rutin bulanan, apapun kondisinya. Sehingga kita buat ada rapat yang alhamdulillah tidak pernah ada jeda. Setiap bulan selalu kita laksanakan. Paling beda waktu, karena biasanya menyesuaikan momen tertentu ya. Ada momen bertemu dengan Pak Dekan misalnya, ada momen dengan seperti ini sekarang, ada menyambut Ramadan dan seterusnya. Kita berubah. Tapi kita jaga agar semuanya itu tetap terlaksana. Dan alhamdulillah ya, sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua atas komitmennya yang luar biasa untuk selalu hadir dan memberikan kontribusi pemikirannya di dalam rapat-rapat departemen. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan beberapa yang sudah kita capai ya. Alhamdulillah saat ini kita nomor 1 di Indonesia sudah 3 tahun ini. Baik THE maupun QS Ranking, ini adalah sebuah modal besar bagi kita semuanya untuk kita rawat, untuk kita teruskan, karena ini akan menjadi rujukan di Indonesia maupun teman-teman yang internasional. Biasanya mereka akan melihat siapa nih yang the best-nya di Indonesia. Nah, mereka biasanya akan datang ke kita. Di samping memang lokasi kita yang sangat dekat ya dengan bandara internasional. Kemudian kita sudah mencoba, selain yang rutin, akreditasi tentu saja adalah kewajiban kita semua. Dan alhamdulillah semua sudah A atau unggul ya. Sekarang unggul, tinggal memang ada biometrik yang saat ini sedang menunggu akreditasi internasional. Memang target saya adalah semua internasional untuk yang satu, kemudian semua akreditasi nasional adalah unggul. Alhamdulillah bagian besar sudah tercapai. Kemudian kita punya program-program yang mungkin relatif baru, yang sebelumnya belum ada. Di antaranya adalah Pademori Forum. Ini silakan nanti Pak Sarman ya, apakah mau diteruskan atau tidak. Alhamdulillah masih berjalan. Saat ini sudah ke yang 84 ya. 84 sudah berjalan. Kemudian kita juga punya jurnal di bawah Pak Gede ya, Pak Gede. Ada namanya IJEKBI. Alhamdulillah ini masih terus bertahan sampai saat ini. Meskipun terakhir katanya kekurangan paper ya Pak Gede. Jadi kita masih ngejar Bapak Ibu sekalian untuk tetap bertahan. Terakhir kita sedang submit ke Sinta 2 target kita ya Pak. Semoga kalau sudah Sinta 2 akan menjadi nanti rebutan di nasional untuk publish di kita. Kemudian guru besar dan alhamdulillah kita sudah bertambah cukup banyak, termasuk yang paling besar di Fakultas Teknik. Kemudian yang lain-lain Bapak Ibu sekalian,
Ya, fasilitas juga coba kita penuhi. Target kita adalah membangun riset lab, seperti bagaimana kita pernah diskusikan. Alhamdulillah kemarin renovasi di lantai 4 itu sudah selesai, tapi baru sebagian Pak Salman ya. Baru sebagian, sehingga nanti teman-teman dari Telkom itu sudah bisa memindahkan teman-teman mahasiswanya di lantai 4 untuk riset labnya. Sementara untuk yang teaching lab, yang tadinya kita pindahkan ke ESL, ternyata kita kalah bersaing karena ESL dipakai untuk seluruh FT, untuk praktikum basic, sehingga mungkin ada baiknya di Departemen Teknik Elektro juga kembali membuat fasilitas teaching lab yang bersama. Ini kira-kira yang belum terselesaikan Pak Salman. Kemudian yang lain-lain, saya rasa Bapak Ibu semua sudah sama-sama merasakan ya, kebersamaan kita alhamdulillah sangat terjaga solid. Saya sangat bersyukur karena Polda kita semuanya kita konsisten untuk menyelenggarakan raker dan juga ada kegiatan yang sifatnya gathering untuk memperkuat ikatan sesama kita. Kemudian dulu juga saya ingin memastikan bahwa setiap dosen itu punya fasilitas ruangan yang memadai, sehingga rektor, kemudian rektor kepala, kemudian guru besar itu punya paling tidak adalah meja, kemudian lemari, kemudian papan display itu untuk kegiatan keseharian. Meski demikian, Bapak Ibu sekalian, masih banyak yang perlu dibenahi, ya. Masih banyak ruang untuk dikerjakan Pak Salman dan Pak Haji. Insya Allah kita semua, ya, dengan semangat bersama kita di Elektro, kita dukung Pak Salman dan Pak Haji untuk membawa Elektro ini lebih baik lagi, lebih nyaman lagi untuk tempat kerja kita semuanya. Barangkali itu aja Bapak Ibu sekalian. Terakhir, tentu saja selama memimpin saya dan Pak Halim belum hadir ya, sudah sangat pasti banyak kesalahan yang kami lakukan, karena bagaimanapun kami harus melakukan pemilihan ya. Kalau bagi saya yang namanya pemimpin itu adalah pertaruhan apa ya, pertaruhan jati diri terkendali. Pemimpin itu ya pertaruhan, bukan, karena tidak semua pemimpin itu dia bisa sukses, dia melewati banyak pemimpin yang kemudian malah jatuh pada saat memimpin. Jadi buat saya itu adalah sebuah pertaruhan, sehingga kami berusaha untuk melakukan sebaik mungkin. Tapi tentu saja banyak yang masih mungkin salah kami lakukan. Untuk itu saya atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, teman-teman karyawan yang luar biasa sudah mendukung kita semuanya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama kami memimpin Departemen Teknik Elektro. Terakhir saya tutup dengan pantun. Bulan sabit tanda Ramadan tiba, lampu hias terang di beranda. Meski departemen berganti nahkoda, Departemen Teknik Elektro selalu di dada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Arif untuk sambutannya, serta terima kasih atas dedikasi, atas kesabaran, dan atas keteladanan yang telah diwariskan, dan insya Allah akan dilanjutkan oleh pemimpin yang berikutnya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jika tadi kita telah mengenang masa lalu, saatnya kini kita menatap masa depan. Berikut mari bersama kita saksikan kompilasi video ucapan selamat dan ungkapan harapan perwakilan dosen dan Temdik Departemen Teknik Elektro untuk Ketua dan Sekretaris Departemen Teknik Elektro periode 2026-2030 untuk Pak Haji dan Pak Salman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Dr. Muhammad Salman sebagai Ketua Departemen Teknik Elektro, dan juga kepada Bapak Haji Nur Widianto sebagai Sekretaris Departemen Teknik Elektro untuk periode tahun 2026 sampai 2030.
Semoga Bapak-Bapak dimudahkan, diberikan kelancaran dalam mengemban amanah ini, dan semoga di bawah kepemimpinan Bapak-Bapak Departemen Teknik Elektro semakin berjaya, berdaya, berbudaya. Selamat kepada Pak Salman dan Pak Aji sebagai Ketua dan Sekretaris Departemen Teknik Elektro tahun 2026 sampai 2030. Semoga bisa menjalankan amanah dengan baik dan DTS semakin bersinar. Terima kasih. Pada Pak Dr. Salman dan Pak Dr. Aji yang bertugas sebagai Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen DTE FTUI periode 2026 sampai 2030. Selamat bertugas, penuh dengan semangat untuk membawa Departemen Elektro yang kita cintai lebih berimpact lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman KI Elektronika maksud untuk mengucapkan selamat kepada Pak Salman dan juga Pak Aji atas amanah untuk menjadi Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen Teknik Elektro FTUI. Tentunya doa dan harapan kami semua, Pak Salman dan Pak Aji, diberikan kekuatan khususnya kesehatan dalam mengemban tugas yang sangat berat ini. Insya Allah semuanya akan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Salman, selamat memimpin Departemen Elektro untuk 4 tahun ke depan. Semoga tambah maju. Juga untuk siapa? Aji. Sorry ya, lupa. Oke, semoga sukses memimpin Departemen Teknik Elektro. Yeay! Selamat bertugas kepada Pak Salman dan Pak Aji. Semoga Departemen Teknik Elektro semakin maju dan jaya. Makan bakso pakai kuah soto. Cakep. Selamat berjuang Pak Salman dan Pak Aji di Elektro. Kita siap kerja jadi tim paten, asal Bapak sering-sering kasih suplemen. Jalan-jalan bareng Pak Salman, Pak Aji. Cakep. Mari kita lanjut ke masa depan dan naik gaji. Selamat bertugas untuk Bapak. Kami siap mendukung dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Khususnya Bapak Ibu, para guru besar ya, terima kasih yang sebesar-besarnya masih berkenan menyempatkan untuk hadir di sini ya, walaupun ada agenda pengukuhan juga ya yang bersamaan pada hari ini. Ini judulnya memang Next Journey karena saya ini dapat amanah untuk melanjutkan perjalanan. Jadi sebenarnya perjalanan yang sudah dilalui cukup panjang sejak tahun 64, ada angkatan pertama di sini, ada Prof Joko, Prof Budi, dan ada saksi sejarah Prof Joko dan Prof Budi. Ini saksi sejarah betul ya, perjalanan elektro sejak 64 sampai sekarang. Perubahan-perubahannya tentu merasakan langsung dan mengikuti langsung sebagai saksi sejarah sekaligus juga pelaku sejarah. Nah jadi saya ini melanjutkan perjalanan sebenarnya, dan mudah-mudahan perjalanan ini bisa ke arah yang lebih baik ya. Mudah-mudahan kita dengan kebersamaan maka kita bisa melanjutkan perjalanan depan elektro ini menjadi lebih baik. Next. Nah jadi sekarang ini kita sebenarnya ada 3 kaprodi. Jadi mohon izin Bapak Ibu dari Prodi Teknik Elektro, saya ternyata beralih sekarang jadi Kaprodi Teknik Elektro. Jadi ternyata saya nggak tahu gimana sejarahnya gitu ya, aturannya seperti apa gitu. Ternyata katanya kadep yang dari prodi yang mainstream ya, prodi yang menjadi nama departemennya itu jadi Kaprodi dari teknik. Jadi Departemen Teknik Elektro, saya sekarang jadi Kaprodi Teknik Elektro ya Pak Arif ya. Jadi sebelumnya Kaprodi Teknik Komputer, kemarin kebetulan ada
benchmarking dari Universitas Mercubuana ingin mendalami kurikulum teknik elektro. Nah, saya diundang sebagai kadep teknik elektro, tapi harus jelasin kurikulum teknik elektro. Namanya saya akhirnya mengundang Pak Arief untuk bantu menjelaskan, karena saya selama ini mendalami kurikulum teknik komputer. Nah, jadi gitu kira-kira sejarahnya. Saya nggak tahu dari mana asal mulanya, tapi katanya Pak Salman sekarang statusnya jadi Kaprodi Teknik Elektro juga, gitu katanya. Kaprodi S2 juga, Kaprodi S3 juga. Nah, ini memang di Fakultas Teknik ini departemen itu ngeborong semua Kaprodi. Kemudian ada Kaprodi Teknik Komputer dan Kaprodi Teknik Biomedik. Dan di sini ada Ibu Dr. Prima yang melanjutkan estafet sebagai Kaprodi Teknik Komputer. Terima kasih Bu Prima yang sudah berkenan untuk menjadi Kaprodi Teknik Komputer. Kemudian ada Pak Basari yang masih melanjutkan ya sebagai Kaprodi Teknik Biomedik. Karena Pak Basari ini yang paling saat ini siap untuk jadi Kaprodi Teknik Biomedik ya. Baik, next. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi ada beberapa lab yang sekarang di bawah kita. Nanti ada beberapa koordinator juga. Kita sedang menyusun karena nanti ada beberapa dosen yang mohon berkenan, terutama yang muda ya, untuk mendapatkan penugasan khusus sebagai koordinator. Sekaligus lumayan menambah insentif bulanannya ya Prof. Arief. Jadi nanti ada koordinator terkait dengan mutu akademik, terkait dengan kemahasiswaan, terkait dengan kerjasama, pasca dan sebagainya. Next. Oh ya, sebelumnya balik dulu. Ini tadi harusnya di bawah ini ada pendik ya. Luar biasa saya diwarisi oleh Pak Arief dan Pak Halim, tim teknik yang luar biasa, skillful, ya, kompak, dan mudah untuk kerjasama dan komunikasinya. Jadi saya baru 2,5 minggu, baru 2,5 pekan menjalani peran sebagai kadep elektro. Ternyata mereka sudah berjalan begitu sistematis, begitu otomatis ya. Jadi nggak perlu diajarin lagi ya, alhamdulillah. Jadi itu. Next. Nah, ini ada beberapa klaster lab yang kita buat ya. Pertama klaster sistem tenaga listrik. Itu ada laboratorium tegangan tinggi yang sekarang ada ya, laboratorium konversi energi, laboratorium sistem tenaga listrik. Jadi kalau misalnya dari teman-teman tenaga listrik ada ingin mempropos ada satu lab yang lain, itu silakan. Next. Nah, klaster kedua itu elektronika dan perangkat keras ya. Jadi ada laboratorium elektronika, optoelektronika, device semikonduktor, desain sirkuit terpadu dan sebagainya. Ini ada 2 lab baru ya, device semikonduktor dan desain sirkuit terpadu. Itu juga akan menjadi lab elektronika. Sebenarnya tren ke depan teman-teman dari teknik komputer bisa menjadi bagian dari perjalanan semikonduktor desain ini. Jadi ke depan ini karena semikonduktor akan menjadi arah strategis ya dari negara kita, dan teknik komputer ini sebenarnya banyak bermain di hardware seharusnya ya. Itu sebenarnya bisa berkolaborasi dengan teman-teman elektronika untuk hal-hal yang terkait dengan perkembangan semikonduktor ke depan atau desain IC design dan sebagainya. Next. Nah, klaster ketiga itu sistem informasi dan kendali ya, ada laboratorium digital, laboratorium jaringan komputer, telekomunikasi dan kendali. Kemarin itu Bu Prima mempropos karena ada industri yang akan mensupport untuk perangkat-perangkat AI, sehingga rasa-rasanya udah saatnya teknik komputer punya laboratorium yang fokus ke arah AI. Jadi saya welcome Bu Prima kalau misalnya nanti kita akan buat satu lab yang bisa menjadi tempat ya untuk mengeksplorasi lebih jauh ya terkait dengan perkembangan AI ini, dan alhamdulillah sudah ada industri yang akan mensupport perangkatnya, alhamdulillah. Next, nah ini yang keempat klaster biomedik. Nah, ini untuk mendukung kurikulum dan riset pada program studi biomedik. Next.
Nah, jadi ini lab yang baru ya. Jadi kepala lab yang lama yaitu ada Pak Budi Sudiarto, ya, konversi energi listrik ada Pak Faiz, sistem listrik ada Bu Ismi, lab telekomunikasi ada Pak Catur, lab digital ada Bu Mia, lab jaringan komputer ada Pak Ruki, lab kendali ada Pak Abdul Muiz, lab optoelektronika ada Bu Retno, lab elektronika ada Pak Taufik, lab biomedik ada Bu Siti. Nah, ini ada 2 lab baru yang kemudian kemarin diajukan oleh elektronika, yaitu Laboratorium Device Semiconductor dan Desain Sirkuit Terpadu ya. Nah, jadi itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para kepala lab yang lama atas dedikasinya ya selama menjalani sebagai kepala lab, dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan bisa menjadi kebaikan yang bernilai ibadah, insya Allah. Nah, ini ada kepala lab yang baru ya, sebentar. Kebetulan untuk lab tegangan tinggi masih Pak Budi, ya, Pak konferensi energi listrik masih Pak Faiz, jadi khusus buat Gatrik masih sama ya. Lab Telkom masih Pak Catur, lab digital dari Bumia jadi ke Pak Daus ya. Kemudian lab jaringan komputer dari Pak Ruki jadi Pak Alvan, lab kendali dari Pak Muiz ke Pak Nafan. Kita doakan ya buat Pak Muiz, mudah-mudahan kalau berikan kesabaran ya, kekuatan dalam menjalani ikhtiar kesembuhannya ya. Mudah-mudahan doa kita selalu buat Pak Muiz. Kemudian lab elektronika dari Bu Asi Bu Retno, lab elektronika dari Pak Taufik ke Pak Tommy, lab biomedik dari Bu Siti ke Pak Riza. Nah, ini ada lab yang baru di elektronik device semiconductor yaitu Pak Arif, dan lab desain sirkuit terpadu atau IC design itu Pak Taufik Arif Kurniawan. Next. Nah, ini hanya selembar saja karena pertemuan hari ini rapat DTS Special Edition ya. Jadi kita nggak akan bahas yang berat-berat gitu ya. Fokus acara kita bisa sambut dan menyambut Ramadan. Jadi hanya 1 lembar ini saja. Next journey kita seperti apa sebenarnya nanti detailnya akan saya sampaikan di rapat yang beneran, rapat DT yang beneran. Jadi visi kita tetap ya, tapi kita tambahkan dengan mendunia. Ya, kita sekarang sudah menjadi bagian dari dunia. Rasa-rasanya hampir tiap hari ada tamu, kemarin dari Glasgow, kemudian dari banyak negara yang mulai dari Prancis, dari baru berapa hari aja gitu ya. Belum lagi nanti ke depan sudah banyak deretan request dari partner-partner luar negeri, universitas besar, dari Bu Prima ada kedatangan dari UC Santa Cruz ya, kan ada UC Berkeley, ada UC Santa Cruz, udah mau datang. Pekan depan dari Seclay dari Prancis udah ingin datang. Jadi rasa-rasanya udah tepat kita harus mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk bisa menjadi bagian dari departemen yang proyeksinya adalah mendunia gitu. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya supaya kita memang pantas untuk ada di situ gitu. Nah, itu yang kita ingin lakukan. Nah, strategi pendidikan dan internasionalisasi itu yang akan kita bangun. Kita udah punya kekuatan ya dari sisi akreditasi dan sebagainya. Nah, ini Bu Ratna banyak mendorong, memotivasi untuk ekspansi program studi. Ya, jadi termasuk juga untuk mulai melirik program studi PJJ ya, pendidikan jarak jauh. Karena memang pasarnya ada di situ khususnya untuk S2. Gitu. Ini semua saya ambil juga dari rekomendasi Raker ya. Jadi pasar kita harus melihat realita bahwa ada pasar yang belum tersentuh selama ini. Itu di pendidikan jarak jauh ya. Kerjasama dengan PLN sekarang 80-20, 80% online, 20% offline. Karena memang pasarnya di situ. Mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke. Itu luar biasa. Kemudian digital learning dan mobilitas, kita udah punya 19 MOOCs yang didesain oleh dosen desain muda kita. Kita punya 19 MOOCs kurikulum yang ada di platform idols. Tapi belum begitu kita optimalkan untuk kita kita selling ya. Kemudian untuk riset ya. Jadi mudah-mudahan ke depan target 40% misalnya ya untuk
publikasi kolaborasi internasional bisa kita capai, target rasio hibah eksternal bisa lebih dari 1,5, regenerasi peneliti mungkin kita bisa buat skema-skema untuk research assistantship ya untuk mahasiswa pasca. Nah ini yang agak mengerikan nih manajemen SDM nih, ada critical gaps ya, ada demographic cliffs ya. Jadi 7 profesor kita akan pensiun di 3 tahun mendatang ya. Jadi sudah ada udah di depan mata kita nih. Jadi kita harus akselerasi juga teman-teman yang sudah lektor kepala, yang sudah siap untuk melangkah untuk menjadi guru besar kita dorong. Sementara rekrutmen sampai 2025 kita hanya dapat alokasi 3 orang. Nah tahun ini baru cuma Pak Fauzan, cuma dapat slot 1 orang untuk 2026 ini. Jadi padahal kalau dari hasil analisis kebutuhan SDM kita butuh 13 dosen baru saat ini. Ya itu sangat jauh. Jadi perlu ada rekrutmen agresif ya terkait dengan 13 dosen baru ini. Ya, kita bisa ngebidik dari banyak tempat yang mungkin itu reputasinya bagus gitu, dan kita mau mumpung manajer SDM-nya Pak Halim. Ya artinya kita bisa mempropos ya analisis kebutuhan SDM ini kita seperti apa. Jadi kalau selama ini kan top down, ini elektro cuman dapat jatah 1 orang, tahun depan cuman dapat jatah misalnya 2 orang gitu. Jadi nggak berdasarkan analisis kebutuhan dari bawah gitu. Nah itu yang kita coba nanti lakukan approach dengan fakultas. Guna modernisasi infrastruktur fasilitas itu juga harus kita lakukan, revitalisasi lab-lab yang ada, ya modernisasi. Kemudian program donatur alumni di Raker itu ada skema yang dipropos, misalnya skema wakaf dan sebagainya, itu kita coba akan dalami untuk bisa kita kolaborasikan dengan alumni. Ya. Kemudian kebutuhan infrastruktur komputasi ya yang lebih baik, misalnya high performance computing supaya bisa mensupport riset-riset Bapak Ibu semua secara kolektif gitu ya. Ada resources yang bisa digunakan bersama. Kita harusnya sudah punya saatnya semacam server berbasis cloud ya, yang itu bisa menjadi repositori semua data Bapak Ibu tanpa harus mengandalkan Google Drive atau mengandalkan OneDrive-nya Microsoft. Saya ingat kita berbondong-bondong sibuk mindahin data dari Google Drive karena kerjasamanya selesai dengan UI, sehingga data itu akan ditutup oleh Google dan kita disuruh pindah ke OneDrive. Sekarang kalau kerjasama dengan Microsoft selesai, ya kita harus mindahin lagi itu data kemana. Jadi bayangkan kita akan begitu tergantungnya pada pihak lain. Harusnya rasanya kita sudah saatnya punya semacam cloud server sendiri yang kita kelola untuk memanage data-data kita semua. Ya. Kemudian sinergi alumni, nah ini perlu kita perkuat baik kerjasama dengan industri, mensupport apa yang ada di departemen, ya, mensinergiskan dengan berbagai aktivitas yang ada di departemen. Saya kira itu ya sekilas. Next. Oke, saya kira itu insya Allah ya kita bersama mewujudkan Departemen Teknik Elektro yang unggul, berdampak, dan mendunia. Silakan mungkin, oh ya tadi saya belum menginfokan Kaprodi ini untuk teknik komputer Bu Prima itu sudah menetapkan sekprodinya. Sekretaris prodinya itu adalah Bu Mia Rizkinia. Jadi di teknik komputer ini kaprodinya Bu Prima dan sekprodinya Bu Mia. Jadi ini woman in engineering ya. Mensupport SDG ya. Kalau laki-laki semua biasanya diprotes tuh karena nggak comply dengan SDG. Di biomedik ya kaprodinya Pak Basari dan sekprodinya ditetapkan Ibu Silvi. Mungkin Bu Silvinya jangan-jangan belum tahu Pak Basari. Ya terima kasih Bu Silvi ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi, bisa bekerjasama ke depannya. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Oh ya Pak Haji mungkin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puisi tentang rumah kita.
Rumah bagi kita menjadi unggul, berdampak, dan mendunia. 4 tahun itu sebentar, kata kalender. Namun bagi dosen elektro, ia sepanjang kabel transmisi penuh sambungan, kadang korsleting, dan sering penuh grounding. Kita memulai semester diingatkan rapat persiapan oleh Pak Arief dan Pak Alim, hingga ke yusium di akhir semester. Siap menyambut wajah-wajah mahasiswa baru, datang dengan mimpi setinggi menara BTS, dan masalah yang kadang-kadang sinyalnya lebih kuat daripada wifi kampus. Disitulah Pak Arief dan Pak Alim berdiri. Bukan sekedar penjaga waktu, melainkan penjaga irama, menabuh gendang akademik. Ini aturan, itu harapan, ini tenggat, dan itu masa depan. Mereka mengingatkan kita bahwa insinyur dan dokter sejati adalah luaran yang harus kita tempa, harus hidup di zamannya, bukan sekedar lulus dari kurikulumnya. Di tahun-tahun yang dicetak tebal dalam sejarah manusia, saat pandemi, kampus sunyi, kelas berpindah ke layar, dosen belajar kembali cara mengajar, cara menjadi coach, cara menahan sinyal terputus dan suara, Bu, suaranya hilang. Namun di tengah jarak dan berita sakit, datang keranjang buah, vitamin alami, dan pilihan sederhana. Semoga sehat. Kecil bentuknya, besar maknanya. Kita tahu kita adalah bagian dari keluarga. Dan kita bersyukur bahwa setiap kabar sakit tak berlama-lama berlalu, menjadi pertemuan kembali di lobi departemen pada hari yang cerah sebelum mengajar para mahasiswa kita yang cerdas. Para dosen belajar lentur menemukan caranya sendiri mendidik di zaman yang berubah ini. Sekilas pertemuan pesan singkat di WA cukup untuk saling belajar dari sesama dosen dan mahasiswa. Luar biasa, agar tetap terus berada di depan arus perubahan teknologi. Dan jika ada yang goyah atau tersandung atau hampir terjatuh, kita tahu kemana harus datang, ke ruang Pak Arief atau Pak Arief. Di sanalah mahasiswa yang bermasalah dibahas dengan tenang, diselamatkan oleh aturan, bukan dihakimi, melainkan diarahkan. Sabar, itulah kata kuncinya. Sabar memimpin akreditasi yang selalu bertanya mana buktinya, dan selalu menuntut praktek terbaik, bukan janji terindah. Pintu ruangan mereka selalu terbuka, selalu menjaga atmosfer akademik agar prestasi tak sekedar muncul, tapi terus berlanjut. Kita bersama juga selalu ingat perjalanan-perjalanan itu, Magelang, Jogja, menyusuri sungai dekat Borobudur, naik gunung di Hamamatsu dengan lembahnya, di Batam dan di Singapura, di Sentul dan di Bogor, rapat dan banyak pidato purna bakti. Dalam satu hal yang konsisten, rapat dengan menu yang paling lezat sedunia. Juga berbuka puasa karena ide besar sering lahir setelah suapan yang kelak menjadi cerita. Indonesia bergerak, dunia berubah, peran berganti, namun waktu selalu ditandai dengan tepat saat kita sholat bersama. Di musala kecil atau ruang pertemuan dosen di lobi yang kelak menjadi kenangan, disinilah dedikasi, kesabaran, dan keteladanan disebarkan. Di sini iman, ilmu, dan amal bertemu. Spiritualitas yang membumi, kecerdasan yang membebaskan, bukan sekedar teori dan cita-cita. Hari demi hari penting di kalender tiba, kita berjabat tangan, mengucap salam, dan waktu melanjutkan perjalanannya. Terima kasih Pak Alim, terima kasih Pak Arief atas kepemimpinan yang membuat kita nyaman, namun sadar bahwa CPMK harus dievaluasi, BKD dan Kortaks berjalan secara nasional, dan proposal demi proposal penelitian terus harus kita hasilkan. Di ruang demi ruang kian terasa atmosfer akademiknya, dan kita akan terus berjalan bersama. Selamat memulai amanah baru memimpin Departemen DTE tercinta untuk Pak Salma dan Pak Aji.
Semoga roda kehidupan akademik elektro berputar, lebih bersinar, lebih kreatif, lebih rajin berkarya dalam tugas dan bakti yang mulia. Depok 11 Februari 2026 dalam seri Mencatat Sang Waktu. Rini Fitri Sari. Terima kasih Prof. Riri atas lantunan kata yang indah dan penuh syarat makna. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sepertinya agak tegang. Indah banget Ibu puisinya, Masya Allah. Oke, Bapak Ibu, kesempatan ini akan ada penampilan spesial untuk menghibur Bapak Ibu semua. Mohon berkenan, semoga terhibur Bapak Ibu. Akan ada penampilan dari band yang sedang viral-viralnya. Latihannya udah 10 tahun lebih kayaknya. Akan ada persembahan dari teman-teman teknik. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk menyaksikan. Kita nyanyi bareng-bareng ya Bapak Ibu.
Udah. Alhamdulillah. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Elektro Band, dan juga terima kasih Bu Endang sudah menyumbangkan suara emasnya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini mandiri lagi nih artis-artis kita emang. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai penyejuk jiwa di tengah dinamika akademik dan dalam rangka menyambut bulan Ramadan, mari bersama kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Kalamullah Ramli, dan kami mohon kepada Prof. Muli sekaligus untuk memimpin doa penutup. Kepada Prof. Muli dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru-guru saya yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, teman-teman yang saya juga banggakan, dan Teknik juga yang saya sangat cintai. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Marilah menjelang Ramadan ini saya ingin menyampaikan sedikit atas permintaan Ketua Departemen tentang nggak bisa dibikin ini, bikin melebar ya supaya bisa terbaca. Ini sambil kita bersiap menyambut Ramadan ya Bapak Ibu sekalian, tarhib Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Agar ibadah puasa tidak terasa berat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu sekalian, ayat singkat ini menjelaskan cara Allah menetapkan syariat atau tasyrik puasa dan syariat-syariat lainnya. Karena cara penetapan syariat puasa ini mewakili cara Allah dalam menetapkan semua syariatnya yang lain. Sebelum menyampaikan hukum dan syariat-syariatnya, Allah melakukan beberapa pendekatan yang mengkondisikan jiwa agar menerimanya dengan ridho. Nah ini luar biasa nih. Saya baca dari buku Ta'ammulat Qur'annya Ustadz Aun Rafiq ya, Saleh Tamhid ini. Di antaranya Allah ketika memerintahkan puasa ini, Allah melakukan 3 pendekatan. Pendekatan iman, pendekatan sejarah, dan pendekatan psikologis atau pendekatan bahasa psikologis ya. Kalau Bapak Ibu lihat ya, di ayat yang pertama Allah memanggil orang-orang beriman dengan seruan iman yang merupakan panggilan sayangnya Allah kepada orang-orang beriman. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang beriman yang dipanggil itu khusus ya. Kalau ya ayuhan nas berarti seluruh manusia, ya ayyuhal muslimun seluruh orang muslim. Tapi ya ayyuhalladzina amanu itu Allah khususkan untuk orang-orang yang beriman. Panggilan sayang dari Allah kepada orang beriman di awal ayat ini, sebelum menyampaikan kewajiban, dimaksudkan untuk mengajak orang-orang beriman agar merespons kewajiban yang akan disampaikan itu dengan iman dan sebagai konsekuensi dari keimanannya. Nah, sebagai orang beriman itu kalau diperintahkan oleh Allah, dia mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ya. Seperti Allah katakan di surat yang lain, surat An-Nur ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkumu bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan hanyalah orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar memutuskan perkara di antara mereka, mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Dan kata Allah, itulah orang-orang yang beruntung ya. Ucapan dan respons kami mendengar dan kami taat ini mengungkapkan ketulusan dan kepatuhan, sehingga membuat jiwa merasa ringan bahkan senang dalam melaksanakan kewajiban itu. Ya, jadi orang-orang beriman itu jangankan diperintahkan, baru mendengar ayat Allah aja hatinya bergetar. Walladzina amanu wajilat qulubuhum ala dzikrillah. Orang-orang yang ketika disebut nama Allah hatinya aja udah bergetar langsung. Begitu cintanya dia kepada Allah, dan dia siap menunggu perintah dari Allah. Ya. Landasan iman, saya loncat ya biar cepat. Landasan iman dalam merespons suatu kewajiban memberikan kekuatan kepada jiwa,
untuk menghadapi berbagai kewajiban yang terasa berat sehingga terasa ringan. Apabila sekedar berpuasa di siang hari, ya, bahkan yang lebih berat dari itu pun orang-orang beriman siap akan dilakukannya dengan enteng dan senang hatinya. Nah, berbasis ini pula kata Rasulullah SAW kemudian melanjutkan dengan sebuah hadisnya. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu sekalian, ini kemuliaan Ramadan. Kalau kita masuk ke Ramadan dengan keimanan, melaksanakan dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka kata Allah, aku hapuskan semua dosa-dosamu yang sebelumnya. Luar biasa ini, ibadah ini luar biasa. Ibadah yang tidak ada yang seperti ini. Ketika kita masuk dalam keadaan beriman, berharap kepada Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya. Ya. Yang kedua, ini menarik. Yang kedua, pendekatan sejarah. Ya. Di ayat itu juga Allah mengatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti telah aku tetapkan untuk orang-orang sebelum kamu, kata Allah. Ya. Pendekatan sejarah ini dimaksudkan untuk memberi motivasi agar orang-orang beriman. Puasa di umat Nabi Muhammad ini dibandingkan puasa umat terdahulu itu sebenarnya lebih ringan, jauh lebih ringan. Umat-umat terdahulu itu lebih berat dan ekstrim dibandingkan dengan puasa kita. Di masa umat terdahulu orang-orang berpuasa di siang hari diharamkan makan, minum dan melakukan hubungan suami istri. Di malam hari juga demikian, dilarang. Setelah tertidur setelah sholat isya. Ya. Lalu ini dihapuskan. Beberapa sahabat melanggar larangan ini awalnya. Kemudian ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Khattab termasuk yang pernah melanggar ini, larangan berhubungan suami istri. Lalu dihapuskan oleh Allah dengan ayatnya yang mengatakan, uhilla lakumul lailatas siyam rafasu ilan nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan dihalalkan bagimu pada malam hari bercampur, ya, mohon maaf yang belum menikah ya, bersenggama dengan istrimu. Ya, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Ya. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, ya, tapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Jadi kemudian malam hari diizinkan kita berhubungan suami istri. Nah, sisi sejarah puasa yang disebutkan dalam ayat puasa ini membantu menguatkan jiwa dan memori orang yang berpuasa sehingga terasa ringan dalam menjalani puasa yang sudah diringankan pelaksanaannya tersebut. Yang ketiga, pelajaran dari cara Allah berkomunikasi mewajibkan saum itu adalah berpuasa adalah ujian yang memiliki tujuan yang jelas. La'allakum tattaqun. Kita orang-orang terdidik yang kalau melakukan sesuatu ingin tahu tujuannya apa. Kita biasanya nggak senang kalau melakukan sesuatu. Oke, Anda berjalan 50 km tanpa tahu tujuannya apa kami berjalan. Tujuannya apa kami melakukan ini? Allah tegaskan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini untuk mengingatkan bahwa puasa ini bukan hanya ujian saja, tapi juga dia bukan hanya kesulitan tanpa tujuan, tapi dia adalah latihan riyadhiyah, dia adalah tarbiyah pendidikan, dia adalah islah perbaikan, dan dia adalah tarkiyah peningkatan serta tanmiyah sekaligus pengembangan bagi kepribadian orang yang berpuasa sehingga mereka menjalani madrasah Ramadan ini dan akan menjadi manusia utama yang memiliki kepribadian yang kuat. Jadi tujuannya agar Allah melatih jiwa kita menjadi orang-orang yang bertakwa nanti, orang-orang yang berinfak nisan bertakwa, ya, bertakwa kepada Allah. Tujuan target ini membuat orang berpuasa semangat untuk mencapai target ini karena dia tahu dia melangkah, dia melakukan sesuatu yang berat tapi tujuannya luar biasa, mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dan menjadi orang yang bertakwa pada Allah. Nah, keempat ini juga luar biasa menurut saya. Ada bahasa psikologis yang meringankan. Di ayat berikutnya itu Allah menyatakan seperti ini. Di surat Al-Baqarah lanjutan ayat 104 Allah mengatakan ayyamam ma'dudat, ya. Dan itu beberapa hari tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra dan seterusnya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan lama pelaksanaan puasa di bulan Ramadan ini dengan beberapa hari tertentu. Kata Allah hanya beberapa hari tertentu. Allah tidak mengatakan 1 bulan. Allah tidak mengatakan selama bulan Ramadan, tidak. Tapi Allah kata ini hanya beberapa saat kok, hanya beberapa hari saja. Ini yang disebut pendekatan psikologi bahasa. Ya. Ayat ini memberikan kesan dalam jiwa manusia bahwa puasa sebulan adalah tidak lama. Apalagi bagi orang-orang yang bisa menikmati kelezatan spiritualnya. Bahkan akan terlalu cepat berlalu hingga sebagian salaf, sebagian sahabat
itu mengatakan kenapa bulan Ramadan ini cepat berakhir gitu. Kami ingin seluruh bulannya itu bulan Ramadan. Ya, untuk jiwa-jiwa yang merasakan lezatnya Ramadan, dia ingin seluruh bulan dalam satu tahun itu adalah bulan Ramadan. Tapi Allah mengatakan karena tahu tidak semua orang seperti itu, tidak semua umat hambanya seperti ini, Allah mengatakan ayyamum ma'dudat. Beberapa hari tertentu juga mengisyaratkan bahwa kita benar-benar manfaatkan di Ramadan itu untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan, ibadah, dan seterusnya. Lanjutan ayat ini menyebutkan bahwa puasa tidak memberatkan dengan memberikan keringanan bagi orang yang secara fisik tidak mampu melakukannya. Justru hambatan fisik ditoleransi oleh Allah, tapi hambatan jiwa itu berusaha dihapus. Ya, jadi jangan karena jiwamu berat, kalau fisikmu berat, Allah tolerir, maka Allah memberikan keringanan tadi di ayat 184. Ya, barang siapa yang sakit, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra." Barang siapa yang di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Apa intinya? Allah ingin membebaskan jiwa kita dari rasa berat. Kalau fisik kita yang tidak kuat, Allah izinkan. Silakan berbuka, nanti ganti di hari lain. Kalau ada hari yang lain, Allah ringankan. Boleh, nanti diganti di hari yang lain. Jadi inilah puasa yang merupakan ibadah fisik, tapi imbasnya itu adalah kepada jiwa-jiwa kita, ya, yang luar biasa. Berikutnya lagi Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Quran. Ayat ini menyampaikan motivasi lain bagi jiwa-jiwa kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini, yaitu dengan sumber kekuatan yang Allah muliakan, yaitu Al-Quran. Jadi ada dua kemuliaan, ada dua kekuatan orang beriman, yaitu berpuasa Ramadan dan Al-Quran, yang dua-duanya diturunkan di bulan Ramadan ini. Apa manfaatnya ini? Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Keduanya sama-sama memberikan syafaat pada orang beriman di akhir-akhir nanti. Ketika kita tidak ada lagi amal yang diterima oleh Allah, terhenti semua amalan kita, maka dua amalan inilah, puasa dan Al-Quran, bacaan Quran kita, yang kelak akan memberi syafaat kepada kita di hari akhir. Rasulullah SAW mengatakan asyamu wal Quran yasfa'ani li abdi yaumil qiyamah yaqulu siyam ay rabbi ma'natuhu ta'am wa syahawat bin nahar faini fihi wa yaqulu al-Quran manatuhu naumi bil laili wa syafa'ni fihi qala fa yusfa'ani, ya. Pada hari akhir nanti puasa akan mengatakan, akan memohon kepada Robnya, pada Rob kita, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran akan berkata, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dua amalan kita yang nanti bisa memberi syafaat di hari akhir, itu adalah saum Ramadan kita, yang kedua adalah bacaan Quran kita. Manfaat Rawi ini menjadi motivasi yang kuat bagi jiwa-jiwa yang beriman. Keduanya menjadi sumber kekuatan bagi orang beriman untuk melakukan perubahan besar dalam kehidupan, ya. Fakta sejarah ini perlu memberi semangat bagi jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa beriman, untuk memulai perubahan signifikan dalam kehidupan ini. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali Dia merubahnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian, marilah kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya menjelang Ramadan ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah, berikan berkah kepada kami dalam bulan Sya'ban ini, dan sampaikan kepada kami Ramadan. Kita harap-harap cemas, tinggal 1 minggu, tapi apakah kita akan sampai kepada Ramadan? Tidak ada yang tahu. Karena kematian bisa datang kapan saja. Banyak sekali orang yang wafat sebelum tibanya Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada Ramadan, dan kita menjadi orang-orang yang mampu mengambil manfaat sebanyak-banyaknya, pahala sebanyak-banyaknya, ampunan sebanyak-banyaknya dari Allah selama bulan Ramadan nanti. Kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan doa. Semoga Allah mendengarkan doa-doa kita. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربينا صغيرا. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, lapangkan kuburnya, mudahkan jalannya, maafkan mereka, masukkan mereka ke dalam surga-Mu, maafkan dosa-dosa mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga kami yang sedang sakit. Berikanlah kepulihan yang sempurna, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dan maafkanlah para pendahulu kami, senior-senior kami, guru-guru kami, pendiri departemen ini, pendiri jurusan ini yang telah berbakti, mengabdi untuk bangsa dan negara, dan mengabdi kepadamu, ya Allah. Ampuni mereka, sayangi mereka, rahmati mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah bakti kami yang panjang kepada negeri ini, kepada bangsa ini, melalui Departemen Teknik Elektro, melalui Fakultas Teknik, melalui Universitas Indonesia, sebagai bakti yang mendatangkan ridho dan berkah-Mu. Maafkan dosa dan kesalahan kami, ampuni kami, sayangi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.